Kemudian untuk Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp adalah layanan digital resmi dari BPJS Kesehatan yang memungkinkan peserta JKN mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus datang ke kantor cabang. Jadi cukup lewat WhatsApp aja nih. Jadi jangan dijadiin buat chattingan aja WhatsApp-nya, bisa juga untuk mengakses layanan BPJS Kesehatan. Nah, lalu layanan apa aja nih yang bisa dilakukan? Jadi layanan yang bisa dilakukan peserta JKN melalui Pandawa itu diantaranya bisa juga pendaftaran peserta baru, tapi ini untuk PBPU mandiri dan bukan pekerja, termasuk penambahan anggota keluarga. Bisa juga perubahan data peserta seperti perubahan FKTP, alamat tempat tinggal, nomor handphone atau email, kelas layanan, dan data identitas lainnya jika ada kesalahan. Kemudian bisa juga melakukan perubahan jenis kepesertaan, misalnya dari pekerja mandiri ke pekerja penerima upah atau sebaliknya. Kemudian ada juga nih di Pandawa ini layanan penonaktifan peserta meninggal nih. Nah, jadi peserta itu melaporkan anggota keluarga yang sudah meninggal dengan melampirkan dokumen pendukung, yaitu akta kematian atau surat keterangan meninggal dari kelurahan biasanya. Kemudian bisa juga pendaftaran bayi baru lahir untuk bayi yang lahir dari ibu peserta JKN. Kemudian peserta juga melakukan pengaktifan kembali status kepesertaan nih. Jika peserta dinonaktifkan sementara, misalnya karena tunggakan, bisa dibantu aktivasi ulang setelah urusan administrasinya selesai. Kemudian juga bisa melakukan perubahan data identitas, misalnya kesalahan pada nama, tanggal lahir, atau NIK yang tidak sinkron dengan Dukcapil. Kemudian bisa juga mutasi peserta nih, pindah domisili ya, termasuk pengurusan perpindahan FKTP. Nah, jadi itu layanan yang bisa kita akses, peserta akses di Pandawa ya, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya layanan non tatap muka melalui telepon ya, care center 165. Jadi peserta JKN bisa melakukan banyak hal juga nih melalui care center 165 yang merupakan layanan pusat panggilan resmi BPJS Kesehatan. Beberapa layanan yang bisa dilakukan peserta JKN melalui care center 165 yaitu mendapatkan informasi umum mengenai program JKN ya, dari penjelasan tentang program JKN, hak dan kewajiban peserta, tata cara pendaftaran, dan layanan kesehatan. Kemudian selanjutnya bisa juga mendapatkan informasi kepesertaan ya, seperti mengecek status aktif atau tidaknya kartu JKN, mengetahui segmen kepesertaan mandiri, pekerja ataupun lainnya, dan juga mengetahui data anggota keluarga peserta. Selanjutnya di Care Center 165 ini peserta juga bisa mendapatkan informasi fasilitas kesehatan, mengetahui lokasi dan nama FKTP atau rumah sakit rujukan, dan informasi terkait pindah vaskes. Kemudian selanjutnya bisa juga mendapatkan informasi dan bantuan pembayaran iuran. Jadi bisa juga mengetahui jumlah tunggakan atau iuran, dan juga informasi cara bayar iuran dan denda, ataupun bantuan terkait kendala pembayaran, itu juga bisa melalui Care Center 165. Kemudian bisa juga nih perubahan data ya, beberapa jenis seperti update nomor handphone, email, ataupun alamat. Dan juga bisa bantuan awal untuk perubahan FKTP ya, meskipun beberapa proses harus lewat mobile JKN atau Pandawa untuk perubahan FKTP. Kemudian bisa juga mendapatkan informasi dan bantuan pelayanan kesehatan seperti informasi syarat berobat, alur rujukan dan prosedur pelayanan, bantuan jika mengalami kendala saat berobat di vaskes.
Kemudian di Care Center 165 ini peserta juga bisa melakukan pengaduan dan penanganan masalah dengan menyampaikan keluhan terkait pelayanan BPJS atau fasilitas kesehatan, dan juga bisa melakukan ini ya, mengecek progres penanganan pengaduan sebelumnya. Kemudian bisa juga melakukan saran, kritik ataupun testimoni ya, dengan menyampaikan masukan terhadap layanan BPJS Kesehatan. Nah, jadi itu beberapa layanan yang bisa dilakukan di Care Center 165. Jadi untuk semuanya itu, maupun aplikasi mobile JKN, Pandawa ataupun Care Center 165 itu pastinya memudahkan kita lah ya untuk mengakses layanan tanpa perlu datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Jadi bisa dilakukan saat kita dimanapun dan kapanpun. Jadi fleksibel, begitu, memudahkan lah pastinya, begitu Mas Ari. Wow, sangat-sangat dinamis ya. Ternyata layanan program JKN ini bisa diakses di mana saja melalui handphone. Di era serba digital ini sungguh sangat membantu lah ya untuk masyarakat luas. Benar. Bisa mengakses layanan kesehatan. Pastinya. Nah, mungkin ya itu saja ya mungkin untuk pembahasan di pertemuan kita kali ini terkait dengan kanal layanan kesehatan non tatap muka. Mungkin sekian dari acara podcast program JKN Kota Bumi edisi kali ini. Dari Mas Bayu mungkin ada tambahan? Ya, mungkin ada sedikit tambahan ya dari saya. Jadi untuk semua peserta JKN pastikan ya status kepesertaan JKN kita itu aktif. Jadi agar ketika nanti kita perlu mengakses layanan kesehatan secara mendadak itu pastikan status kepesertaan kita aktif, jadi tidak repot nantinya ya. Jadi jangan cuman mengaktifkannya ketika perlu saja. Iya, benar. Jadi pastikan rutin membayar iuran ya, maksimal tuh setiap tanggal 10 setiap bulannya. Jadi sehingga status kepesertaan kita itu aktif selalu ya. Jadi ketika kita mendadak terkena musibah yang pastinya tidak bisa kita prediksi ya datangnya sakit itu kapan, kita itu sudah siap menghadapi itu dengan status kepesertaan JKN kita yang aktif, gitu Mas Ari. Oke, benar sekali ya Mas Bayu tadi yang disampaikan terkait jangan sampai status kepesertaan kita itu nonaktif ya. Jadi kalau amit-amit kita istilahnya kita nggak tahu ya akan ada kejadian apa gitu. Betul. Jadi kita bisa terbackup lah untuk akses layanan kesehatan kita. Nah, mungkin sekian ya dari pertemuan pada hari ini. Terima kasih Mas Bayu ya untuk Mas Ari. Materi yang disampaikan hari ini sangatlah bermanfaat. Insya Allah. Mungkin dari saya juga cukup dan saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.